Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya sebentar kami akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah lagu Bapakku Datang Padamu yang diiringi musik oleh Bang Abednego Marco. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Maulid Tambunan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai ayat 36 yang bertema Kasihilah musuhmu. Banyak orang berkata, kasihilah orang yang berbuat pada kita dan bencilah musuh kita. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka. Seperti yang Tuhan lakukan kepada kita pada saat Tuhan di kayu salib, Tuhan menebus dosa kita. Padahal dalam hal itu Tuhan tidak berbuat dosa sama sekali. Justru kita yang membuat dosa. Tetapi Tuhan yang menebus dosa kita dan menghapuskan dosa itu supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi. Dan yang dimaksud ini kasihilah musuhmu, karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan tidak akan ada habisnya. Misalnya, jika pipi kamu ditampar pipi kiri, jangan balas tamparan itu, tapi kasih saja pipi kananmu agar ditampar lagi, karena justru kamu yang tidak dapat dosa, tetapi mereka yang melakukan itu akan mendapatkan dosa. Yang kamu harus perlu lakukan hanyalah kamu harus mengasihi dia, kamu harus memaafkan dia, kamu harus mendoakan dia. Bukan musuh doang yang harus kita doakan, tetapi semua umat manusia, mau itu agamanya berbeda dengan kita, rasnya berbeda dengan kita, warna kulitnya berbeda sama kita, agamanya berbeda sama kita harus saling mengasihi, menghormati, dan mendoakan satu sama lain. Seperti yang diajarkan Tuhan, supaya kita tidak boleh membenci siapapun, walaupun itu musuh kita sendiri. Jadi kita harus belajar untuk memaafkan, walaupun orang itu tidak minta maaf ke kita, tetapi kita harus memaafkan walaupun mereka tidak meminta maaf kepada kita. Seperti kisah Tuhan yang di kayu salib. Tuhan benar-benar memikul salibnya sampai ke gunung yang sangat tinggi untuk menebus dosa-dosa kita, sedangkan kita tidak merasa kesakitan, tidak merasa keberatan,
Padahal kita yang melakukan kesalahan itu, tetapi Tuhan yang menanggung itu. Nah, dari situ kita harus mengambil bahwa Tuhan aja bisa rela menebus dosa-dosa manusia, yang dosa yang tidak sama sekali Tuhan lakukan. Tetapi kita disuruh Tuhan untuk memaafkan, mengasihi musuh kita sendiri aja, kita nggak bisa. Jadi Tuhan mau setiap umatnya untuk mengasihi sesama dan memaafkan sesama, walaupun itu musuh sendiri. Walaupun musuh itu sangat menyakiti hati kita harus selalu mendoakan dia supaya dia selalu berubah dan menjadi orang yang baik. Dan kita juga tidak perlu mengharapkan balasan dari kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Misalnya, aku kasih coklat ke kamu, terus besok aku harus minta coklat lagi ke kamu karena kan aku hari ini udah ngasih coklat ke kamu. Dan kayak gitu. Jadi kita mengasihi, kita memberi tanpa balasan apapun. Karena walaupun balasan itu tidak terwujud atau tidak berwujud, Tuhan pasti akan membalaskannya dengan cara memberikan kita napas kesehatan, memberikan kita kesehatan, memberi kita panjang umur, memberi kita hikmat, memberikan kita berkat yang melimpah. Jadi di sini yang Tuhan ajari, kasihlah musuhmu, supaya anak-anak di sini tidak membenci satu sama lain walaupun musuh tersebut sudah menyakiti hati kita. Dan di sini kita juga belajar untuk saling memaafkan satu sama lain dan tidak membuli satu sama lain supaya tidak menimbulkan konflik perpecahan di antara kita. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya ada masalah dan masalah itu masih bisa dapat dibicarakan dengan baik-baik, lebih baik dibicarakan dengan baik-baik daripada dengan kekerasan. Atau enggak, kalau misalnya kamu malu buat ngomong atau menyelesaikan masalah itu dengan teman kamu mendoakan aja, pasti Tuhan juga bantu. Tuhan pasti ikut campur dalam masalah kamu itu. Tuhan tidak akan membiarkan kamu sendirian. Tuhan pasti akan membantu kamu di dalam segala apapun hal itu. Mau itu hal kecil, mau itu hal besar, Tuhan pasti selalu ada. Jadi kita harus percaya dan kita harus selalu berdoa pada Tuhan. Dan jangan lupa, kasihilah musuhmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Firman Tuhan hari ini aku cukupkan sampai di sini. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi rema dalam hidup kita dan menjadi pedoman dalam hidup kita untuk saling mengasihi dan saling mendoakan walaupun musuh sekalipun. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami masih dapat menyelesaikan firman-Mu pada kesempatan ini Tuhan. Tuhan, semoga firman yang aku berikan tadi menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan ajarkan kami Tuhan, dan bantu kami Tuhan juga untuk mengasihi musuh kami seperti kami juga mengasihi diri kami sendiri. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
malam minggu ini, tetap selalu kasihilah musuhmu dan selalu mendoakannya. Sekian dari saya. Bye-bye. Shalom.